Cek, ya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Boleh sambil lambaikan tangannya seberapa kita yang ada. Shalom, Happy New Year 2022. Puji Tuhan, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita, menghantar kita, melangkahkan kaki di tahun yang baru ini. Mari kita sama-sama di tahun yang baru ini kita lebih mengasihi Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita melayani Tuhan lebih lagi dengan segenap hati dan kekuatan kita. Kita percaya Tuhan yang menyertai kita di tahun yang lalu, Tuhan yang sama dengan kuasa yang lebih lagi akan menyertai kita di tahun yang baru, tahun 2022 ini. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari saja kita akan mulai bersama-sama ibadah kita pagi hari ini. Kita tundukkan hati kita. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih. Ya Tuhan, kami bersyukur. Oh haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami yang pertama di tahun ini. Sungguh kami bersyukur karena anugerah-Mu besar bagi setiap kami umat-Mu. Penyertaan-Mu dalam langkah-langkah hidup kami, dalam hari-hari yang sudah kami lalui luar biasa. Kami bersyukur menyembah Tuhan yang baik. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya buat Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kau selalu baik Tuhan. Pagi hari ini kami ada Tuhan di tempat ini bersama-sama. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang kami kuat, kami sehat sampai hari ini karena kasih Tuhan yang melimpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Buat kasih dan anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Yesus, Engkau baik. Anugerah-Mu tiada henti-hentinya, Engkau curahkan bagi kami, Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu, sebab itu kami menyembah kepada-Mu Yesus. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa ibadah kami yang pertama di tahun ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang luar biasa. Sebab kami menyembah Tuhan yang luar biasa. Perkataan-Mu, firman-Mu menjadi andalan dalam kehidupan kami. Kami berdoa hari ini, kami dituntun oleh Tuhan melalui tahun ini, mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan di dalam hidup kami. Bapak terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami ada hari ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu, karena anugerah yang telah selamatkanku, selamatkanku. Ku hidup dalam kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Ku layak melayani Tuhan, layak untuk melayani. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah tercurah bagiku, tercurah bagi. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bersama besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Semakin hari semakin bertambah besar. Kami nyanyikan kebesaran-Mu ya Tuhan. Besar anugerah. Terima kasih Tuhan. Berlimpah kasih ya Yesus. Semakin hari semakin bertambah
kasih semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam hidup kami. Semakin kami bersyukur. Terima kasih. Kami ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu Yesus. Kami bersyukur. Kami berterima kasih ya besar
kami bersyukur Bapa, tiada henti-hentinya kebaikan-Mu Yesus. Sebab itu kami bersyukur dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Yesus. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, bersyukur. Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada, dan kami boleh melewati hari-hari yang lalu Tuhan. Kami tahu semua karena kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah buat kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuntun kami lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau boleh berbicara kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan buat kami Tuhan. Untuk kami boleh terus melangkah maju, berjalan dengan satu kekuatan, dengan satu pembaharuan yang terus-menerus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang kita boleh hari ini bersama-sama. Selamat tahun baru. Kita songsong tahun ini, kita hadapi tahun ini dengan satu pengharapan. Nah saudara, kita tidak boleh hidup dalam masa lalu. Kenapa? Karena masa lalu adalah sejarah yang tidak akan mungkin kita bisa ulang lagi, tapi kita bisa perbaiki. Kenapa? Karena hidup ini kan dia bicara tentang hari ini dan yang akan datang. Ya, tapi bagaimana kita mau dengan yang akan datang itu kita mau persiapkan hari ini supaya pada waktu yang akan datang itu terjadi dan kemudian kita sudah siap. Nah, saudara, kita tahu dengan waktu yang terus berjalan, sekarang sudah tahun 2022, ya, tanpa terasa sudah tanggal 2. Saudara, waktunya akan terus bergulir. Dan saudara akan lihat nanti tahun ini rasanya akan jauh lebih cepat dibanding tahun lalu. Ya, nanti dia akan terus, ya, karena firman Tuhan juga sudah berkata, menegaskan kepada kita. Dia katakan begini, sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, maka dari antara orang benar pun katanya, bisa-bisa mereka akan tidak ada yang diselamatkan. Nah, jadi kenapa saudaraku? Karena Tuhan itu tahu, ya, sehingga Tuhan mempersingkat waktunya.
Satu hari tetap 24 jam, 1 jam tetap 60 menit, 1 menit tetap 60 detik. Tapi menit atau detik yang kita jalani sekarang ini jauh lebih cepat dibanding 5 tahun yang sebelumnya, dibanding 10 tahun sebelumnya. Ya, nah tentu itu dalam kemahakuasaannya Tuhan mengatur seperti itu. Tapi detiknya tetap sama, ya, menitnya tetap sama. Ya, kita tidak pernah berubah. 1 menit kita tetap katakan 60 detik, 1 jam tetap 60 menit. Tapi percepatannya ini. Nah, tahun ini the multiplied grace, kasih karunia yang berlimpah, yang dilipat gandakan. Nah, kita akan belajar, saudaraku, secara visi tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan melipat gandakan kasih karunia-Nya. Kita yang hidup, yang bersama-sama berjemaat di tempat ini, kita yang sama-sama ada di tempat ini, mari saudaraku kita percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan ini. Ya, kalau dikatakan ada kasih karunia, nah hari ini kita akan belajar nanti tentang kasih karunia. Tapi kalau dikatakan ada kasih karunia, artinya itu begini, ada satu keadaan yang tidak mungkin, ada satu keadaan yang rasanya mustahil ini bisa terjadi, tapi tiba-tiba itu terjadi, dan itu kita alami, dan itu kemudian kita sampai terkagum-kagum. Aduh, aku rasanya tidak mengharapkan seperti ini, tapi Tuhan buat jauh lebih besar. Nah, inilah yang namanya kasih karunia. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia Allah yang berlimpah. Kita akan buka dulu kitab Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Katakan begini. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia. Ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia menyadari dirinya, siapa dia sebelumnya, dan dia sadar bahwa aku ini, dia bilang, seharusnya kalau dilihat dari apa yang aku lakukan, kalau dilihat dari apa yang aku perbuat terhadap nama Tuhan itu, terhadap pengikut-pengikutnya Tuhan itu, dia bilang rasanya aku tuh tidak layak. Tapi oleh kasih karunia-Nya Tuhan, dia bilang, Ia memilih aku. Bahkan kalau dia merenungkan kembali, dia mencoba mereview kembali hidupnya, dia bilang bahkan dari kandungan ibuku. Oh, mungkin ya ini perkiraan saya begini, analisanya gini. Mungkin dia mengingat, oh iya ya dulu begini ya, aku ngalami begini ya. Kenapa kok bisa jadi begini? Oh karena dulu ada begini ya, ada peristiwa ini, dan kemudian dia coba merunut lagi peristiwa-peristiwa yang lalu itu. Dia bilang berarti memang aku ini dipilih oleh Tuhan sejak kandungan ibuku. Aku coba lari, aku coba melenceng dengan jalan pikiranku, aku coba memilih jalanku sendiri. Tapi ternyata, nah ini dia katakan, Tuhan itu pilih aku. Bahkan dikatakan sejak dari kandungan ibuku, Dia sudah panggil aku. Nah saudara, kalau hari ini kita jadi orang percaya, ya, kita yang hadir di sini, mungkin Bapak Ibu yang dengar juga dari rumah, atau saudara dengar firman ini nanti di hari-hari yang akan datang, kalau kita hari ini sudah berkata, iya Tuhan, aku percaya kepadamu, Yesus, Engkaulah Tuhan dalam hidupku, You are my King, Engkau Raja dalam kehidupanku. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita semua. Kenapa Tuhan pilih kita? Hanya berdasarkan kasih karunia. Kasih karunia. Nah, apa itu kasih karunia? Ya, kasih karunia, saya coba melihat secara sederhana saja. Kasih karunia yang pertama, kasih karunia adalah kebaikan Tuhan
tanpa pamrih. Kebaikan Allah tanpa pamrih. Jadi kalau saudara tanya Tuhan, kenapa Tuhan mengasihi saya? Saya ini kan orangnya rusak dulu. Saya ini kan orangnya begini nih Tuhan, bandel, suka melakukan ini, suka berontak, suka ini. Tapi why? Kenapa Tuhan pilih saya? Nah kan gitu ya. Kenapa Tuhan masih pilih saya? Apakah karena saya ini punya sesuatu? Apakah karena saya baik? Apakah karena saya dikenal baik oleh orang? Apakah karena saya suka menolong? Apakah karena saya suka memberi? Apakah karena saya lakukan yang baik, dan kemudian, wah ini nih orang ini baik nih, aku pilih dia. Apakah karena itu? Nah, kita lihat Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9. Dikatakan begini. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. Jadi saudaraku, kita bisa merespon panggilan Tuhan itu. Dan Tuhan bilang keselamatan yang kita terima itu karena kita memberikan respon itu adalah pemberian Tuhan. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Dia memberi tanpa nuntut. Nah saudara, kadang-kadang ada konsep yang salah. Karena saya sudah lakukan ini, makanya Tuhan memberkati saya. Saudaraku, kita mesti paham bahwa kalau Tuhan memberi kepada kita dan dia tidak nuntut sesuatu, sudah harus kembalikan sama dia. Nah, kenapa? Karena pemberian Tuhan itu kepada kita itu tanpa pamrih. Itu kasih karunia. Kalau dia mengharapkan sesuatu dari kita, berarti itu berarti ada pamrihnya kan? Nah ini Tuhan bilang gini, makanya Tuhan katakan begini, kalau kamu menyangkal aku akan menyangkal kamu, kata Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak setia, Tuhan bilang, aku bukannya terus juga tidak setia sama kamu. Tidak mungkin, kenapa? Karena Tuhan bilang gini, aku ini kodratnya, aku ini setia, dan aku tidak bisa menyangkal diriku. Jadi kalau kamu tidak setia, tetap setia, kata Tuhan. Soalnya kenapa? Karena aku tidak bisa menyangkal kodratnya Tuhan itu setia. Jadi dan orang kadang-kadang kan suka membuat perbandingan. Loh Tuhan, orang itu jahat Tuhan. Orang itu hidupnya itu tidak benar. Perpuluhannya dia tidak kembaliin. Dia tidak lakukan ini. Ibadah aja jarang-jarang. Tapi kenapa Tuhan? Kok uangnya banyak? Ya. Kadang-kadang kita suka membuat perbandingan dari apa yang nampak ini, yang materi itu. Kelihatannya keluarganya bahagia, kelihatannya baik-baik aja semua. Nah saudaraku, jadi Tuhan memberkati kalau seseorang. Ya nanti ada saya akan kupas ini saudaraku. Kita akan lihat saudaraku bahwa sebetulnya tidak bisa kita buat satu patokan. Uangnya banyak, keluarganya kita lihat dari luarnya baik-baik saja. Oh dia diberkati Tuhan. Saudaraku jangan cepat-cepat membuat kesimpulan seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu ya kasih karunia Tuhan itu hebat. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita, tidak tuntut kita. Nah, konsep kita tentang Tuhan, tentang Bapa di surga, itu yang kadang-kadang membuat kita seolah-olah kalau aku kembalikan perpuluhan, maka Tuhan ganti 10 kali lipat, 100 kali lipat. Dan kita menunggu, Tuhan ini awal bulan, aku kembali perpuluhan. Mana Tuhan yang 10 kali lipat? Mana yang 100 kali lipat? Aku mengharapkan ini Tuhan. Nah itu kita
kita melakukan karena kita mengharapkan sesuatu. Tapi kalau Tuhan beda. Jadi kalau Tuhan berkati kita, dia bilang, aku memberikan hujan, semua orang alami. Aku memberikan panas matahari itu, semua orang merasakan. Jadi kita belajar melihat kasih karunia Tuhan adalah satu pemberian atau kebaikan Tuhan tanpa pamrih. Nah, kalau kita jadi orang yang percaya, yang diselamatkan, kita mesti sadar sepenuhnya, saudara. Kita Efesus tadi bilang, bukan hasil usahamu, bukan karena hasil pekerjaanmu, murni semua karena Tuhan. Kita akan cuma bagian kita kan kita memberikan respon. Ya Tuhan, aku mau percaya, aku sadar aku orang berdosa dan aku mau percaya kepada Tuhan. Tolong aku Tuhan, supaya aku lepas daripada dosa ini. Itu bagian kita cuma kan kasih respon aja. Dan kita dapatkan kasih karunia ini, yaitu keselamatan. Nah ini Tuhan berikan kepada kita tanpa pamrih. Dia tidak menuntut kita harus begini, harus begitu, harus begitu. Satu kali saya ketemu seseorang, jadi dia bilang gini, saya tidak cukup baik untuk pergi ke gereja. Jadi dia bilang gini, saya tidak cukup baik. Saya nunggu. Waktu saya ngomong-ngomong dengan dia itu, dia sudah berumur 50-an. Dia bilang nih, saya tunggu nanti kalau saya sudah lebih baik, maka nanti saya akan cari Tuhan. Nah, ini terbalik saudaraku, harusnya dia cari Tuhan, dia ketemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan rubah keadaannya jadi lebih baik. Jadi jangan tunggu lebih baik dulu baru datang kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita tunggu kita baik dulu, artinya itu hasil usaha kita. Karena kita sudah baik, makanya kita datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepada kita anugerah keselamatan. Tidak perlu. Datang aja sama Tuhan, apapun keadaan kita, seperti apapun kondisi kita, ya sudah kita terima, kita datang sama Tuhan. Nah saudara, dalam doa-doa kemudian saya berdoa, bergumul, Tuhan, aku kepingin Tuhan, Engkau juga inginkan gereja ini kayak apa Tuhan? Seperti apa yang kami akan buat, apa yang harus kami lakukan. Nah saudaraku, satu jawaban yang kita mesti belajar. Jadi waktu itu suara Tuhan itu ngomong kayak gini, saudaraku. Aku kepingin gereja ini adalah tempat di mana orang-orang itu diterima apa adanya. Bukan berarti kita setuju dia berbuat dosa, bukan berarti kita melegalkan perbuatan dosanya, tidak. Tapi di tempat ini, di mana orang nggak ada tertuduh. Oh, karena kamu belum baik, kamu nggak layak ini di sini. Oh, karena kamu belum benar, maka kamu nggak layak ada di tempat ini. Tidak. Justru di tempat ini, semua orang diterima apa adanya dengan satu pengharapan. Kalau ada dosa, kita perbaiki, kita rubah. Ya. Satu dengan yang lain tidak ada rasa tertuduh, rasa saling menghakimi satu dengan yang lain. Tapi di tempat ini semua orang sebagai satu keluarga diterima. Saudara, kakak beradik, ya kan, pernah saling berbuat kesalahan. Pernah ya? Satu menyakiti, satu yang ini, yang satu melakukan ini, bisa saja ada kemungkinan. Tapi itu sebenarnya kita karena kita punya ikatan darah, ikatan emosional yang kuat, itu kita berbaik lagi dan kita terima. Ya, memang adikku begini, memang kakakku begini, memang abangku begini, diterima. Sekali lagi, bukan berarti kita menyetujui perbuatan dosanya, bukan kita setuju dengan kesalahannya dia, tapi kita terima orang itu.
Nah saudaraku, waktu Tuhan terima kita, kan dia terima kita, dia datang ke Tuhan bilang, welcome, selamat datang kepadaku, datang, apapun keadaan, datang. Tuhan terima kita. Nah saudaraku, kita mau sebagai sesama di tempat ini, apa yang kita mau? Ya kita mesti belajar. Di tempat ini sebagai satu keluarga, saudara, kita diterima di tempat ini. Tanpa kita harus menghakimi, karena kamu begini, kamu kelasnya kelas ini, kelas rendah. Oh ini kelasnya lebih baik, oh ini kelasnya enggak. Tapi di tempat ini kita belajar untuk saling menerima sesama kita apa adanya. Dengan satu pengharapan, dengan kebersamaan ini, maka kita akan dibawa kepada satu keadaan lebih baik. Saudara, satu kali seseorang di mana bercerita. Kenapa? Karena dia masuk kepada satu tempat, satu komunitas, saya tidak sebut boleh nama gerejanya. Dan dia di sana dia dihakimi. Kenapa? Karena memang dia belum berubah. Karena memang perbuatannya dia. Dan dia dihakimi di sana. Waduh, dituding. Akhirnya dia tinggalkan. Dan dia tidak mau ke gereja lagi. Ya, sampai satu waktu kemudian dia berkenalan dengan seseorang, dan orang ini bercerita tentang kasih Tuhan, dan orang ini jadi sahabat buat dia, dan dia belajar menerima orang ini apa adanya, dan kemudian dia diajak oleh orang ini ke gereja. Nah gereja itu juga gembalanya dan pengerjanya welcome dengan dia. Dan dia merasa bahwa aku ini diterima di sini. Aku ini diterima dalam keadaan aku apa adanya. Dan sampai akhirnya orang ini berubah. Dan dia jadi pelayan yang sangat aktif. Kenapa? Karena dia diterima. Inilah kebaikan Tuhan tanpa pamrih. Dia terima kita. Dia terima kita apa adanya. Tentu kita harus contoh, belajar menerima. Kita masing-masing punya kelemahan, kita masing-masing punya kekurangan, tapi kita belajar. Seperti kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, kasih karunia itulah yang kita mesti belajar terapkan satu dengan yang lain. Ya, saya mendorong kita semua kita harus menghakimi orang lain, tapi kita mesti belajar saling menerima. Disinilah kita sebagai satu keluarga, ya, menerima. Oke, saudaraku, aku tahu dia punya kelemahan, aku tahu dia punya kelemahan, tapi engkau tetap saudara. Aku tidak setuju dengan perbuatan dosa yang kau lakukan, tetapi engkau tetap saudara. Nah, kalau dia diterima, nah dia akan bisa berubah. Tapi kalau dia sudah dihakimi, dia akan lari tinggalkan. Bahkan dia akan bisa tinggalkan Tuhan, bukan hanya gereja yang ditinggali. Kenapa? Karena dia ditolak. Nah, inilah kebaikan Tuhan tanpa pamrih yang memberikan kepada kita pengampunan dosa. Dosa kita diampuni. Dan Tuhan katakan begini, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Sudah tahu berapa jaraknya timur dan barat dari alam semesta ini? Bukan bumi loh saudaraku. Kalau bumi bisa diperkirakan, betul ya? Timurnya mana, baratnya mana, dikira-kirakan bisa diukur. Tapi kalau alam ini, mana ujung timur, mana ujung barat, orang nggak tahu. Dan Tuhan bilang gini, sejauh timur, kita Yesaya bilang, sejauh timur dari barat, dia buang dosa kita. Jadi kalau kita tanya dengan dosa yang kita sudah akui kepada Tuhan, Tuhan, aku ini berdosa nih, ini. Terus kemudian setelah saudara minta ampun dan Tuhan firman-Nya berkata, maka aku akan membuat dosamu putih. Tanya lagi sama Tuhan, Tuhan kemarin aku kan berdosa ini nih, aku lakukan ini. Tuhan ingat enggak? Dan kalau sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan berkata, nggak ada lagi.
Kenapa tidak ada? Karena dosa kita bukan di tip X. Kalau di tip X masih ada bekasnya. Tapi karena dosa kita ini sudah dihapus, bersih, diganti dengan yang baru. Jadi kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Ya tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah dibuat. Bahkan dikatakan gini, jauh ke dalam tubir laut. Tubir laut itu laut yang paling dalam, saudaraku. Dia melempar dosa kita. Nah, ini pengampunan dari Tuhan. Kenapa dia lakukan itu? Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena kasih karunia. Bukan karena hasil usahamu, bukan karena perbuatan, murni semua karena kasih karunia. Kenapa? Karena itulah kebaikan Tuhan tanpa pamrih kepada kita. Orang yang tahu dosanya banyak diampuni, dan Tuhan bilang, Alkitab katakan, maka dia akan jauh lebih bersyukur daripada orang yang merasa dosanya sedikit. Ya, saudara, jadi gini, mari kita menyadari bahwa kita ini sudah dalam firman Tuhan jelas katakan, akibat daripada dosa adalah maut. Itu akibatnya, kematian yang kekal. Tapi Tuhan bilang, kebaikannya Tuhan, enggak. Karena engkau mau percaya kepadaku, Tuhan bilang, kamu tidak perlu masuk dalam maut, tapi aku ganti dengan hidup yang kekal. Pengampunan dosa, bahkan Tuhan katakan pulihnya hubungan antara Bapa di surga dengan kita. Itulah saudara kebaikan Tuhan tanpa pamrih. Jadi kasih setia Tuhan itu besar. Yohanes 3 ayat 16 kan katakan begitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar. Seberapa besarnya? Sebesar yang kita ketahui? Oh, jauh lebih besar dari itu. Kenapa? Karena Tuhan bilang begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya akan katakan begini, seandainya di bumi ini ada cuma satu orang, dan orang itu kita. Kira-kira Tuhan Yesus datang enggak? Tetap datang enggak? Cuma satu orang, udahlah, habisnya. Gitu? Ingat perumpamaan tentang seorang gembala yang punya 100 ekor domba, ya kan? Yang sesat berapa? Cuma satu kan? Tapi bukan berarti yang 99 dia abaikan. Ditinggalkan dengan penjaga, dimasukkan dulu dalam kandang, dan kemudian dia cari yang satu itu. Dan begitu ketemu yang satu yang tersesat itu, dia bawa pulang. Oh, dia bergembira. Yang satu itu. Jadi seandainya di bumi ini cuma ada satu orang, dan satu orang itu kita, Tuhan tetap akan cari. Kenapa? Karena jiwa satu orang ini berharga. Mari Bapak Ibu, ya, bagian kita adalah tahu ini kebaikan Tuhan tanpa pamrih, dan tugas kita adalah beritakan Injil ini. Kasih tahu yang lain, Tuhan sayang kamu. Enggak, Tuhan sayang kamu. Ya, aku juga dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan juga mengasihi kamu. Ya, nah ini kasih karunia adalah kebaikan Tuhan atau kebaikan Allah tanpa pamrih. Yang kedua, kasih karunia adalah kuasa Allah yang memberi kemampuan. Kuasa Tuhan yang memberi kemampuan. Nah, kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk berubah. Jadi kemampuan untuk berubah. Saudara, untuk merubah, ini menurut penelitian ya, untuk merubah kebiasaan, satu kebiasaan, maka kita harus lakukan satu kegiatan itu terus menerus selama 40 hari.
Ya, selama 40 hari kita lakukan terus-terus, nanti kebiasaan yang lama itu akan berubah dengan kebiasaan yang baru. Tapi kenapa yang baru ini harus terus-menerus 40 hari kita lakukan? Ini kebiasaan. Tapi masalahnya sudah, kadang-kadang kalau cuma sekedar masalah kebiasaan, bangun gosok gigi, atau bangun mandi, atau kebiasaan-kebiasaan cara berpakaian itu bisa berubah. Tapi kalau sudah tabiat, ya, jadi tingkah laku itu kadang-kadang sulit berubah. Nah, untuk bisa berubah ini, makanya kita butuh kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan itu adalah satu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Untuk berubah. Jadi kalau saudara rasa bahwa aku sulit berubah, minta aja Tuhan, aku butuh kasih karunia Tuhan, supaya kasih karunia itu yang memampukan aku untuk berubah. Kalau dengan diri kita butuh waktu berapa lama? Ada orang yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun itu bisa berubah. Ada yang kadang-kadang seumur hidupnya tidak berubah-berubah. Ada juga. Ya tapi untuk kita bisa berubah dalam tabiat tingkah laku kita butuh kasih karunia. Untuk itulah kita datang kepada Tuhan, minta. Dia yang sudah selamatkan kita, beri pengampunan dosa. Dia yang sudah pulihkan hubungan kita dengan Dia. Kita butuh kasih karunia itu terus, supaya apa? Supaya perubahan dalam kehidupan ini terus-menerus terjadi. Itulah kita butuh kasih karunia. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita sebagai orang yang sudah percaya tadi, yang mendapatkan kasih karunia, pengampunan, pemulihan hubungan, saudaraku, Tuhan juga memberikan kemampuan kepada kita. Engkau ciptaan baru, yang lama itu sudah berlalu. Engkau bisakah berubah? Bisa. Kenapa? Karena engkau ciptaan yang baru. Sekarang engkau punya kasih karunia, engkau perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami perubahan dalam hidup ini. Nah, saya mendorong kita terus, jangan diam, mintanya kepada Tuhan. Ya, terus berharap dengan kasih karunia inilah yang akan menolong kita untuk bisa mengalami pembaharuan. Kemampuan yang berikutnya adalah untuk bertumbuh. Ya, 2 Petrus 3 ayat 18 katakan begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku, selain kita ini mengalami perubahan, kita juga harus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu harus nampak. Ya, jadi kalau misalnya kita punya anak, kalau kita tahu kita pertumbuhan, kelihatan gitu. Yang bertumbuh itu apanya? Ya kan? Bertumbuh fisiknya, ya kan? Bertumbuh kemampuannya, ya kan? Kalau tidak bertumbuh kemampuannya tinggal kelas terus kan? Ya, umur sudah 17 tapi kelas 3 SD terus. Kenapa? Karena kemampuan intelektualnya tidak bertumbuh. Sehingga dia tidak mampu menguasai pelajaran yang lebih tinggi. Ya, mentoknya di sana. Nah, kita tentu susah. Anak kita berumur segini tapi kemampuannya tidak tambah-tambah. Dan ini merisaukan kita. Ya, harusnya, normalnya, kita tahu bahwa dia bertumbuh. Kita tidak menuntut anak kita perfect. Harus juara 1 akademik, tidak perlulah kita tuntut anak kita harus juara 1 akademik. Benar-benar nanti dia stres. Karena tidak semua anak, ya saya pernah katakan, tidak semua anak harus juara 1 di bidang akademik. Mungkin dia punya kemampuan di bidang yang lain. Ya, dia bukan tipe anak yang butuh buku, pulang belajar. Ya, kawannya main-main, dia belajar. Yang lain sudah tidur, dia belajar. Tidak semua anak begitu. Ada anak begitu, ada.
tapi tidak banyak. Ya, tapi ya sudahlah Bu. Apa yang dia punya kemampuan di bidang apa? Ya sudah kita ikuti. Ya, nah tetapi pertumbuhan itu adalah harus. Kita juga bertumbuh, dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia itu, dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, maka akan semakin kita mengerti apa maunya Tuhan. Tapi kalau pengenalan kita kepada Tuhan tidak bertumbuh, maka kita akan sulit mengerti. Tuhan mau aku lakukan ini apa enggak ya? Ini dosa apa enggak ya? Ini salah apa enggak ya? Akan selalu berputar, muter-muter di situ aja. Kenapa? Karena tidak bertumbuh. Sehingga Paulus katakan, kamu ditilik dari waktu, katanya harusnya kamu sudah bisa nih makan makanan yang keras. Tapi sekarang kamu makanan lunak aja, bubur aja terus kamu makan. Harusnya tidak begitu, kata Paulus. Kenapa? Karena ditilik dari usiamu, usia engkau dari kenal Tuhan, harusnya engkau sudah bertumbuh. Engkau mengalami pertumbuhan, ternyata tidak. Engkau dikasih makanan keras, sakit perut. Dikasih makanan yang keras, kasih teguran firman Tuhan, ngambek, tidak ke gereja lagi. Dikasih ditegur dengan firman Tuhan katakan begini, dibilang pendeta sedih-sindir. Ya kan? Mau dikasih firman Tuhan menegur, dia bilang, pendeta pilih kasih. Oh, kenapa yang kok dosa saya saja yang disorot, yang lain dosa yang lain enggak? Nah, kenapa? Karena dia tidak bertumbuh. Dalam pengenalan akan Tuhan ini kita mesti bertumbuh. Ya, makin saudara kenal Tuhan, makin bertumbuh pengenalan saudara akan Tuhan, maka makin dewasalah kita dalam bertindak. Kenapa orang tidak usia boleh nambah, tapi kadang-kadang sifatnya kayak kanak-kanak? Karena dia tidak bertumbuh secara fisikisnya, ya, secara kejiwaannya, makanya sifatnya jadi kanak-kanak. Nah, tapi kita sebagai orang percaya, seberapapun usia kita, ya, jangan berhenti bertumbuh. Ada orang punya prinsip sih beda-beda ya. Ada orang punya prinsip beda-beda. Ada orang yang dia kerja mati-matian, dia kerja siang jadi malam, malam jadi siang, kalau perlu tidak tidur, kurangi istirahat. Nanti di usia tertentu dia bilang aku akan stop kerja. Dia kumpulin uangnya saking banyaknya, kemudian dia simpan, diinvestasikan, dan kemudian dia nikmati saja uang itu. Ada orang yang begitu, yaitu masing-masing orang. Tetapi saudaraku, yang penting buat kita, cara bagaimanapun orang menikmati, tapi yang penting buat kita adalah jangan berhenti bertumbuh. Jangan berhenti bertumbuh. Kenapa? Karena orang kalau berhenti bertumbuh dalam sisi rohani itu, maka pelan-pelan dia akan mati rohani. Pelan-pelan dia akan mati rohani. Saya kan sudah pernah kasih contoh, kayak kita naik sepeda. Ya. Jadi kalau saudara, kapan sepeda ini tidak jatuh? Saudara, kayu aja terus. Tapi kalau sepedanya ini kita berhenti mengayuh, maka tunggu aja, cepat atau lambat. Ada yang bertahan 2 detik, ada yang bertahan 5 detik, ada yang bertahan 10 detik, tapi dia akan jatuh. Jadi untuk supaya sepeda ini tidak jatuh, caranya bagaimana? Jalan aja terus, kayu aja terus, bertumbuh aja, jangan berhenti. Sampai seberapapun usia kita, jangan berhenti bertumbuh. Karena kalau kita sudah bilang, ya aku akan lakukan ini santai saja, tidak berbuat apa-apa lagi, suatu saat kita akan mati rohani. Kenapa? Karena kita berhenti bertumbuh. Ya, nah untuk ini saudara harus mengalami kasih karunia itu kemampuan untuk kita terus bertumbuh, berapapun usianya. Ya, sudah tahu Donald Trump jadi presiden di umur berapa? Bukan umur 50, sudah 70 lebih kan, baru jadi presiden kan? Orang Indonesia 70 sudah mau kemana? Pensiun saja,
Oh ini 70 berapa ya? Kalau nggak salah 74 atau 75 baru mulai jadi presiden. Yang presiden Amerika sekarang umurnya berapa? Sudah di atas 70 juga. Makanya PBB kemudian merevisi kembali. Mandula itu manusia yang usia lanjut tidak lagi di atas 60, tapi sudah di atas 75, baru disebut dia sudah usia lanjut. Sini belum ada yang 75 kan? Nah, sudah masih termasuk yang bukan yang men, tapi masih digolongkan usia muda. Ya, jadi yang belum 75 masih belum tua, meskipun dipanggil opa, dipanggil engkong, dipanggil opung, tidak ada masalah. Tapi kita belum tua. Soalnya kenapa? Karena PBB sudah merevisi. Jadi saudaraku, jangan berhenti bertumbuh, bertumbuh terus. Dan kasih karunia yang memampukan kita untuk kita terus bertumbuh dalam kehidupan ini. Saya tidak pernah berharap saya pensiun di usia tertentu. Ya, saya bilang enggak, saya akan terus. Kalau orang Padang kan bilang ini, makin tua makin berminyak, kan gitu ya. Artinya apa? Bukan makin tua, bukan tua-tua keladi ya, makin tua makin menjadi makin berminyak. Gitu. Artinya makin tua kelapa itu makin bagus minyaknya, gitu ya. Jadi saudaraku, makin kita bertambah usia kita, makin wise kita, makin bijaksana kita, makin punya kemampuan yang mungkin fisik menurun, tapi kemampuan kebijaksanaan nambah. Ya. Oke, jadi kasih kuasa Allah yang memberi kemampuan untuk mengalami perubahan dalam hidup ini, tingkah laku, tabiat kita, berubah kemampuan untuk bertumbuh. Nah, kemampuan untuk apa satu lagi? Yaitu kemampuan untuk mengatasi keadaan yang kita alami. Filipi 4 ayat 13 katakan begini. Baca sama-sama ya. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku waktu aku muda. Gitu? Hah? Enggak ya? Kan titik langsung ya. Jadi dibilang apa? Segala perkara dapat kutanggung waktu aku muda. Enggak ya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ada batas usia di sini? Nah, ada batas-batas tertentu yang Dia berikan di sini? Tidak. Perkara apa saja? Perkara apa saja? Halo? Perkara apa saja? Segala. Ekonomi, perkara hubungan, perkara sosial, perkara apa saja? Apa saja? Yang dibilang apa? Segala perkara. Kecuali kita yang cari-cari perkara di pengadilan. Ya, tapi bukan itu maksudnya. Segala perkara, apapun masalahnya, apapun perkaranya, Tuhan bilang gini, dapat kutanggung. Adakah perkara yang kita tidak bisa tanggung? Halo? Adakah perkara yang kita tidak bisa tanggung? Harusnya tidak. Kenapa? Karena semuanya bisa kutanggung di dalam, yaitu tadi saya bilang, kasih karunia Tuhan. Di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada kita ini, aku bisa tanggung. Jadi jangan ada yang bilang lagi, Tuhan udah kuat lagi Tuhan. Itu bukan perkataan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Bisa kita tanggung? Bisa kita tanggung? Bisa kita kuat? Bisa kita hadapi? Bisa? Bisakah kita lewati?
Bisakah kita kuat menanggungnya? Yang sekarang sedang terjadi? Bisa. Bisa kutanggung. Bisa kutanggung. Karena Tuhan bilang itu. Karena firman Tuhan yang berkata begitu. Firman Tuhan katakan, semua bisa kutanggung. Bukan karena aku. Di dalam Dia yang memberikan kasih karunia keselamatan kepadaku. Dan kasih karunia itu mendorong saya, memberi saya satu kemampuan. Kemampuan untuk apa? Untuk bisa menanggung. Tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Tuhan. Sekali lagi pertanyaannya, adakah perkara yang tidak bisa kita tanggung, yang membuat kita rasa tidak kuat lagi Tuhan? Ada? Ada? Nah, ayo kita katakan sama-sama. Segala perkara aku bisa tanggung. 2, 3. Segala perkara aku bisa tanggung. Sekali lagi. Segala perkara aku bisa tanggung. Kenapa? Karena kasih karunia itulah yang memberi kita kemampuan. Kenapa kita bisa tanggung? Karena Tuhan ada dalamku. Dan aku akan bisa hadapi. Aku kuat. Aku kuat. Jangan ada perkataan. Ya, ingat saudaraku, tanggal 25 kemarin. Ingat yang pesan Tuhan buat kita. Jangan ada lagi perkataan-perkataan. Aku tak kuat. Aku lemah. Aku begini tuh. Engkau kuat. Engkau bisa tanggung. Engkau kuat. Engkau bisa tanggung. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan itu akan memberi kita kemampuan untuk kita bisa kuat menanggungnya. Saya akan berikan mengakhiri dia dengan satu contoh. Apa yang di satu contoh kasih karunia Tuhan, tentang kasih karunia Tuhan. Satu kali Yesus datang ke sebuah perkawinan di Kana, Yohanes 2. Tiba-tiba setelah Yesus datang, kasak-kusuk, anggur habis. Wah, ribut. Pesta sedang berlangsung, belum ada tanda-tanda pesta akan selesai, anggur habis. Tidak tahu bagaimana, entahkah tuan rumah mempersiapkan tidak banyak, entahkah tamu yang tidak diundang terlalu banyak. Tidak tahu kita sebabnya apa, tapi kenyataannya ada perkara di sana. Mereka kehabisan anggur. Pesta sedang berlangsung. Kemudian Maria ibu Yesus bilang gini, mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, waktuku belum tiba. Tunggu aja. Oke, Maria tahu. Waktunya Tuhan beda. Udah, dia tunggu aja. Kemudian Yesus pergi kepada pemimpin pesta. Di sana dikatakan ada tempayan, tempat pembasuhan kaki. Jadi Timur Tengah ini kan daerahnya padang gurun, padang pasir. Jadi kenapa mereka pakai tutup kepala, tutup baju besar sampai ke kaki? Kenapa? Karena banyak debu-debu halus. Jadi kalau enggak nanti rusak kulitnya, kena debu itu. Jadi makanya banyak ditutup. Ya. Nah, saudara, dan biasanya sebelum orang masuk ke rumah, di depan rumah itu dia sediakan tempayan. Airnya diisi di sana air untuk cuci tangan, cuci kaki, supaya pada waktu dia masuk ke rumah jangan berdebu. Ingat, zaman itu mungkin kaos kaki belum ada, ya kan? Jadi supaya nggak berdebu, siram, ambil dari tempayan itu, cuci tangan, cuci kaki, baru masuk ke rumah. Menurut perkiraan saudara, Bapak Ibu sekalian, namanya air cuci kaki dibanding air untuk minum. Kira-kira nih kalau dia ambil dari sumur, dia perlu saring dulu, nih untuk cuci kaki ya. Perlu dia saring dulu atau dia ambil dari sumur langsung dimasukkan ke tempayan?
Air cuci kaki layakkah untuk diminum? Tentu tidak. Makanya dipakai untuk cuci kaki. Kan gitu ya, logikanya kan begitu. Artinya begini saudaraku. Pada waktu Tuhan Yesus kemudian bilang gini, cedok air yang di tempayan itu dan bawa kepada pemimpin pesta. Pelayan ini ya nurut aja. Ya sudah diambil, dibawa kepada pemimpin pesta. Apa yang kamu bawa? Air. Ya kan? Apakah pelayan ini bilang, oh ini sudah anggur nih? Yang nyicipi anggur pertama siapa? Pemimpin pesta, bukan pelayan. Jadi sementara dia cedok air di tempayan itu, di dalam yang tempat wadah dia ambil air di tempayan itu, sudah berubah jadi anggur belum? Belum. Karena masih air yang diambil. Sementara dia berjalan dan kemudian dia pindah tangankan kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta coba, anggur bukan air tempayan. Ngerti ya? Nah, ini kasih karunia. Airnya cuma air dari tempayan untuk cuci tangan, cuci kaki. Tapi dirubah jadi apa? Jadi apa? Ini yang namanya kasih karunia. Hidup kita ini kan dulu kayak gitu saudaraku ya. Kayak air itu. Air tempat tempayan itu hidup kita yang dulu. Ya sekadarnya. Tapi di tangan Tuhan, lewat firman-Nya, lewat perkataan Tuhan, sekarang kita bukan lagi air di tempayan untuk cuci kaki, tapi sekarang Tuhan katakan anggur baru adalah hidupmu. Jangan ada yang merasa aku ini cacing. Engkau bukan air cuci kaki lagi, tapi engkau adalah anggur. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia. Jadi lihatlah, aku ini sekarang ini sudah dibersihkan. Aku tidak lagi air yang ini, tapi aku ini sudah jadi anggur. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan yang merubah kehidupan kita. Dan hargai kasih karunia Tuhan yang sudah Dia berikan. Jangan lagi melihat hidupmu bahwa engkau tidak berguna, engkau tidak. Selagi engkau ada dalam kasih karunia Tuhan ini, engkau adalah anggur, kata Tuhan. Engkau adalah anggur, engkau anggur. Yang mulia bukan air cuci kaki lagi, tapi engkau anggur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau memberi pesan kepada kami Tuhan. Kasih karunia-Mu berlimpah, dilipat gandakan dalam hidup kami. Tahun ini Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia-Mu, sudah menerima pengampunan dosa, sudah mengalami pemulihan hubungan dengan Engkau. Dan kasih karunia itu ada pada kami. Kasih karunia yang memberi kemampuan kepada kami untuk berubah. Kasih karunia yang memberikan kemampuan kepada kami untuk mengalami pertumbuhan. Dan kasih karunia yang memampukan kami mengatasi segala perkara, segala keadaan. Kami kuat, kami bisa hadapi, kami bisa lewati, karena kami tahu kasih karunia itu ada pada kami, kemampuan itu ada pada kami. Bapak terima kasih, hamba berdoa di ibadah yang minggu yang pertama di tahun ini, dalam kasih karunia Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, kami akan hadapi tahun ini. Ada banyak cara iblis untuk menakutkan kami, menakut-nakuti kami,
membuat kami gentar. Tapi kami tahu Tuhan, kasih karunia-Mu cukup untuk kami. Kami akan hadapi, kami akan jalani tahun ini. Kami akan hadapi dan kami akan jalani tahun ini. Dan kami akan melihat Tuhan, bagaimana yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin. Apa yang mustahil itu bisa terjadi. Karena kasih karunia-Mu yang memungkinkan semua boleh terjadi dan kami alami. Bapak, terima kasih. Kasih karunia-Mu ada pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, jangan takut dan jangan gentar kata Tuhan. Sepertinya iblis terus menebarkan ketakutan, kecemasan. Orang berkata ada virus pengembangan dari COVID-19, Omicron. Jangan biarkan itu menakutkan kita, mencemaskan kita, menggentarkan kita menghadapi tahun ini. Ingat, ada kasih karunia Tuhan padamu. Kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk menghadapi. Dan kalau sudah 2 tahun COVID ini ada di bumi ini, dan kalau kita ada sampai hari ini, karena Engkau adalah pemenang, Engkau sudah bisa mengatasinya. Karena kasih karunia Tuhanlah kita bisa melewatinya, dan kita boleh berada di tahun ini. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Lihatlah bahwa kasih karunia masih ada padamu. Kasih karunia Tuhan masih ada padamu. Kasih karunia Tuhan masih ada padamu. Kasih karunia Tuhan masih ada padamu. Kau lihatlah, kasih karunia Tuhan ini akan bekerja dalam keluarga. Di tempat di mana engkau berusaha, di tempat di mana engkau bekerja, engkau sekolah, engkau kuliah, engkau akan lihat yang perlu engkau berpaut sepenuhnya kepada Tuhan, berpegang erat terus kepada Tuhan. Karena dalam kasih karunia-Nya, Dia yang akan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil itu jadi bisa terjadi. Terima kasih Tuhan. 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 Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru.
bagiku. Siapa aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Bersama-sama kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat aku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan siapa Kau ini? Siapakah Kamu ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Mari kita ucapkan jadi biji matamu. Bukan banyak perkara ajaib yang sudah Dia buat dalam hidup. Dengan akan ku balas Tuhan, syukurlah kepada-Mu. Puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan, selain puji dan satu pengharapan. Kasih karunia-Nya ada dalam hidupku. Kasih karunia
Tuhan masih ada dalam hidup. Kebaikan Tuhan, Dia akan terus buat terjadi dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
terima kasih karunia yang baru. Yes, terima kasih. Setiap hari kasih karunia-Mu baru untuk kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat. Yes. Berkati mereka. Amen. Berkati Tuhan. Amen. Berkati Tuhan. Amen. Kasih karunia Allah Yes. berlimpah-limpah, dilipat gandakan dalam hidup mereka. Amen. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, terus perkatakan setiap hari kasih karunia Tuhan baru. Berapa tidur? Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang baru. Tidak yang lama, tapi yang baru yang Tuhan berikan. Nah, saudara, seperti hari tanggal 25 kemarin saya katakan, setiap kali kita akan datang beribadah, kita belajar mau mempersiapkan seluruhnya dari rumah. Ya, persiapkan hati kita, berdoa, Tuhan hari ini aku datang untuk beribadah. Aku bawa korban pujian, korban syukur. Ini korban terima kasihku Tuhan, berupa persembahan yang aku bisa berikan kepadamu Tuhan. Saudara, jadi nanti sudah boleh bawa pulang bloknya, blok kosong maksudnya, yang berisi, maksudnya yang kosong sudah boleh bawa pulang. Kemudian dari rumah sudah persiapkan. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, kita beribadah, kita persembahkan dulu, bawa aja persembahan, sudah masukkan aja persembahan. Sudah datang persembahan ini, siapkan nanti kita berikan persembahan yang lain, ucapan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Jadi kita mulai merubah, kita ibadah, kita tidak meminta berkat Tuhan, tapi kita datang beribadah, kita memberi, memberkati dengan apa yang kita bisa lakukan. Nanti sudah akan lihat perubahan-perubahan, ya. Jadi mulai kita praktekkan, ya, kita mulai praktekkan. Nanti sudah akan lihat bagaimana Tuhan akan membuat banyak keajaiban, kasih karunia ini terus bekerja dalam hidup kita. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom semua warga kerajaan. Selamat tahun baru 2022, the year of multiplied grace. Perayaan Natal kita yang lalu penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Dan temanya adalah the Son of Righteousness with healings in its wings. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Now it is a time of healing, the time of restoration. Dan saya mau katakan memang Tuhan menyatakan diri seperti matahari. Mazmur 84 ayat pertama, ya, ayat 11 maksudnya. Mazmur 84 ayat ke-11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita melihat di sini, pertama-tama Tuhan berjanji Dia menyertai kita dan supply kita seperti matahari dan memberikan perlindungan penuh. Di dalam kerajaan Allah, begitu saudara jadi putra-putri Allah, putra-putri Tuhan, maka malaikat harus menjaga kita. Saya punya banyak pengalaman dengan malaikat meskipun tidak kelihatan, termasuk malaikat yang tidak bersayap, termasuk malaikat yang berjalan di muka bumi ini, messenger, penolong. Tuhan adalah matahari dan perisai. Dan apa yang Dia janjikan? Yang jadi modal buat kita. He will give grace and glory. Tahun ini tahun the multiplied grace. Kiranya Tuhan menambahkan kasih karunia. Dan apa goalnya? Kemuliaan. Dan ada bonus lagi. No good thing. Benda ya. Ataupun segala sesuatu yang baik. Sahabat yang baik. Anak yang baik.
istri yang sangat baik. Semuanya Tuhan berikan dan tidak datang daripadamu, tapi syaratnya yang hidupnya tidak bercela. Di dalam Maliaki pasal 4 ayat kedua dikatakan yang takut akan Tuhan. Bagaimana menjaga hidup kita tidak bercela? Hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan? Dan hanya orang yang menghormati Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sudah kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Jangan takut menghadapi 2022. Ada orang tanya saya, Pak, gimana Pak? Bapak kok tidak? Ya itu semua orang kripto. Saya bilang, saya punya yang lebih besar. Apa itu? Kristus. Amin. Loh Pak, semua orang bisnis robot. Saya lebih percaya kabot, saya bilang. Glory, kemuliaan. Dan kemudian metaverse. Pak, kiranya Bapak jadi gereja pertama yang beli kapling di metaverse. Saya bilang enggak percaya, ada yang lebih tinggi. Apa itu? Holy Verse. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan takut dan yang ditawarkan oleh dunia dibilang kuno enggak apa-apa. Saya ingat Reinhard Bonnke pernah satu kali dihina orang. Kamu kok percaya kitab kuno yang sudah tidak lagi up to date? Dia bilang, tuh lihat matahari. Matahari seusianya berapa juta tahun. Tapi tidak pernah kekurangan kekuatannya. Demikian juga langit dan bumi boleh berlalu. Tapi this holy verse, firman Tuhan, tidak pernah out of date. Kiranya Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Rejoice in the Lord. Engkau akan menginjak-injak orang fasik. Dan hidup berkemenangan. Asal hidup tidak bercela di hadapannya. God bless you. Son of righteousness. Right standing before God. Bersinar atas Anda. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kepada kita hari ini. Syada. Setiap goal, setiap harapan yang telah kami buat untuk tahun ini. Kami percaya kalau Tuhan Allah yang menyertai setiap langkah kami sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam namanya, dalam namamu Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kiranya Kau memberkati
Gereja kami GBI Rock Tuhan, berkati gembala kami Pak Timotius Arifin serta keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati gembala kami Pak Benny dan Bu Esther Tuhan, berkati keluarga besar mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau menyertai setiap pelayanan mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami dan kota kami Indonesia dan kota Padang. Tuhan berkati pemimpin kami Tuhan, berkati bangsa dan kota kami akan menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya, lindungi kami Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk setiap umat-umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan. Kiranya memberkati kami semua. Kau Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami, dan Kau Allah yang memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan kami berdoa juga untuk hotel ini Tuhan, kiranya Kau memberikan damai sukacita-Mu untuk hotel ini Tuhan, dan kiranya pengunjung yang datang Tuhan boleh merasakan kasih sukacita-Mu melalui tempat ini Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Juga kami berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami persiapkan dan yang akan kami berikan, kiranya Kau memberkati. Pakailah Tuhan untuk menjadi pekerjaan-Mu di tempat ini, dan sebelum kami pulang kiranya Kau memberkati kami melalui perantaraan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mengarahkan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sukacita dari Yesus Kristus Anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai, membimbing, melindungi kehidupan mulai saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati. Mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali di ibadah kita minggu depan Bapak Ibu Saudara. Hari ini